Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda di Senin 13 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kebumen. Salah satu anggota Poluan Sumatera Utara berhasil meraih medali emas pada ajang Uzbekistan Kickboxing World Cup 2025. Satuan Samapta Polres Kepulauan Sula membangun jembatan darurat yang rusak diterjang banjir. Polres Ternate kembali menegaskan komitmennya memberantas aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat. Berbekal informasi warga, jajaran Satuan Samapta berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus dan akar dalam sebuah penggerebekan di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, Polres Ternate gagalkan peredaran miras jenis cap tikus dan akar di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bukti-bukti yang disita dari lokasi menunjukkan skala peredaran yang signifikan. Personel mengamankan total 103 kantong plastik berisi minuman keras jenis cap tikus, ditambah 6 kantong plastik ukuran panjang dan 1 jerigen berkapasitas 25 liter dengan jenis yang sama. Selain itu, petugas juga menyita 49 kantong plastik berisi minuman keras jenis akar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas AKP Umar Kombong menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud keseriusan institusinya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah Kebumen. Hasil pengungkapan, petugas amankan 1 tersangka dan 6 unit sepeda motor berbagai merek. Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman saat mengungkapkan tersangka berinisial M, pria berusia 40 tahun ini, warga Kecamatan Kebumen dikenal sebagai spesialis curanmor yang menyasar kendaraan dengan kunci masih menempel di motor. Kasus ini berawal atas laporan warga yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan bengkel. Saat kembali sekitar 2 jam kemudian, motor sudah hilang. Atas laporan tersebut, tim Resmo Polres Kebumen bergerak cepat. Dari hasil penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Kecamatan Puring, Kebumen. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor berbagai jenis, diduga hasil kejahatan. Semua barang bukti masih utuh dan belum sempat dijual oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pencurian karena faktor ekonomi. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyerangan sebuah warung kopi di Jati Baru oleh kelompok gangster beberapa hari lalu. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah dalam pengejaran.
Aksi brutal kelompok gangster yang menyerang sebuah warung kopi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 8 Oktober lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 30 orang menyerang dengan membabi buta menggunakan senjata tajam dan juga pistol berjenis soft gun. Salah seorang pelaku bahkan sempat melepaskan 3 kali tembakan hingga melukai pemilik dan pegawai warkop. Jajaran Polsek Metro Tanah Abang yang menerima laporan merespon dengan cepat dan langsung datang ke lokasi guna menangkap para pelaku. Dari keterangan 3 orang saksi yang telah diperiksa, polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah dalam pengejaran. Sekaligus kita sampaikan perkembangan untuk tindak pidana penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sebuah warung kopi yang ada di wilayah Kelurahan Jati Baru. Dalam hal ini kita juga sudah mengantongi beberapa identitas terduga pelaku berdasarkan kesaksian dari para saksi yang berhasil kita interogasi, baik saksi yang ada di interogasi, saksi yang ada dan yang melihat dan menyaksikan, baik yang ada di TKP maupun di lingkungan sekitar. Untuk saksi sudah kita kantongi, itu sudah 3 dan menyampaikan keterangan dan terdapat kesesuaian antara masing-masing saksi dalam menyampaikan keterangan dan kesaksiannya, sehingga bisa kita simpulkan sudah mengarah kepada beberapa identitas yang kita patut duga dia adalah kelompok pelakunya. Korban yang ada di warung kopi tersebut ada 2, yang satu mengalami serangan di seputar bahu kanan, yang kemudian satu lagi di seputar pelipis sebelah kanan, pelipis mata di bagian bawah. Seperti diketahui, aksi penyerangan gangster di sebuah warung kopi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini viral di media sosial. Tak hanya melukai pemilik dan juga pegawai warkop hingga nyaris buta terkena peluru senjata soft gun, para pelaku juga membawa kabur uang sebesar 2,3 juta rupiah. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sumbar melaksanakan kunjungan kerja dan melantik 288 Satkamling Digital yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Brigadir Breta Suci Stefani, personil Humas Polda Sumatera Barat, akan memberikan informasinya. Berikut liputannya. Kapolda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan apel pengukuhan Satkamling Digital Tanah Datar yang dilaksanakan di lapangan Cindomato, Batu Sangkar. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gartot Trisuryanta MSI CSFA melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tanah Datar pada Selasa 7 Oktober 2025. Agenda ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi, meningkatkan pembinaan personel, serta meninjau langsung pelaksanaan tugas dan pelayanan Polri di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Kedatangan Kapolda Sumatera Barat beserta rombongan disambut hangat oleh Kapolres Tanah Datar, AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Septianto, SH SIKMIK, beserta jajaran pejabat utama Polres, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka kunjungan kerja Kapolda Sumatera Barat, juga memimpin apel besar dan pengukuhan 288 Satkamling Digital Kabupaten Tanah Datar yang digelar di lapangan Cindomato, Batu Sangkar pada sore hari. Apel ini dihadiri oleh Kapolres Tanah Datar, Bupati Tanah Datar, Ketua DPRD, anggota Komisi 3, dan unsur Forkopimda, TNI Polri, dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Satkamling Digital sebagai inovasi keamanan lingkungan berbasis teknologi. Sebanyak 288 Satkamling Digital resmi dikukuhkan dan diharapkan menjadi mitra aktif Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tanah Datar. Kegiatan ini ditandai dengan pemasangan PIN, penandatanganan fakta integritas, serta pengesahan resmi oleh Kapolda Sumatera Barat. Artinya, dengan kesadaran masyarakat bagaimana menjaga lingkungannya, insya Allah pasti Tanah Datar akan aman. Karena garda terdepan, ujung tombaknya itu ada di Jorok. Jadi kalau masyarakat sampai tingkat bawah itu punya kesadaran yang tinggi untuk mengamankan wilayahnya, saya yakin
sehingga nanti harus dievaluasi terus Pak Bupati, Pak Kapolres, dan semua berpokoknya dievaluasi bagaimana sehingga tetap terpelihara dan baik, berkelanjutan, terjaga, ya. Bagaimana juga perlu diberikan reward juga kepada para satkamling yang punya dedikasi bagus, perlu juga diberikan reward agar mereka tetap yang terbaik. Kemudian tetap diberikan pengetahuan kepolisian terkait dengan berikan juga informasi-informasi apa yang ada di Tanah Datar. Dan Pak Kapolres saya minta nanti dengan Babin Kapolres tolong disampaikan apa saja yang perlu dimitigasi sehingga para satkamling ini betul-betul tahu apa yang ada, permasalahan apa yang ada di lingkungannya dan harus bagaimana cara menyelesaikannya. Sebagai penutup, Kapolda Sumatera Barat mengajak masyarakat untuk aktif dan kreatif mengelola poskamling masing-masing. Bahkan, mendorong agar diadakannya perlombaan satkamling guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat. Dari lapangan Cindomato, Batu Sangkar, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Polres Kebumen mengungkap kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri. Pelaku yang berinisial X diduga telah melakukan tindakan pencabulan secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Kasus ini terungkap setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Kebumen menerima laporan dari ibu kandung korban pada 23 Juli 2025. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman dalam konferensi persnya pada Jumat 10 Oktober 2025 menjelaskan bahwa tersangka telah diamankan dan mengakui perbuatan asusila kepada anak tirinya. Kejadian terakhir diduga terjadi pada bulan Februari 2025 di ruang tamu rumahnya di Kecamatan Kuto Winangun. Berdasarkan keterangan korban, tindakan pencabulan telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Modus pelaku untuk melampiaskan hawa nafsunya adalah memanfaatkan situasi ketika istri atau ibu korban tidak berada di rumah. Pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatan asusila tersebut kepada siapapun. Untuk mengungkap kasus ini, Ibda Deni Yasin Abdillah, Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Kebumen bersama tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan korban, serta melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban. 2 alat bukti telah dikumpulkan dan dinyatakan cukup untuk menahan tersangka. Sebagai barang bukti, pakaian korban serta hasil pemeriksaan psikologis diamankan Polres Kebumen. Tersangka X yang berprofesi sebagai buruh harian lepas diancam pidana maksimal. Yang dihadapi adalah 15 tahun penjara yang dapat ditambah sepertiganya karena pelaku merupakan orang tua atau pengasuh korban. Selama ini ada ancaman dari bapaknya, yaitu dengan baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Jadi salah satunya dengan awas kowe ngomong tak pateni, itu membuat trauma psikis bagi anak. Jadi nggak berani untuk melaporkan kepada siapapun. Jadi saya selalu sampaikan ke masyarakat, ke wilayah dan ke peserta Kapolres juga untuk korban harus berani berbicara, ayo speak, harus berani berbicara. Jadi dimohon kepada masyarakat, kalau ada korban-korban ini kita dukung untuk berani melaporkan diri, baik ke pihak Polres ataupun ke UPD BPA yang ada di Kabupaten Kebumen. Mungkin bisa. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.